Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya adalah Sri Devi. Nah, kali ini saya akan membahas menentukan unsur intrinsik prosa fiksi, yakni tema, amanat, dan gaya bahasa dari cerpen Kairos Kopi karya Putu Ayub dengan menggunakan pendekatan objektif. Menurut Sumarjo, dalam Rampan tahun 2009 halaman 3 menyatakan bahwa tema merupakan ide dalam sebuah cerita. Tema merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu cerita karena tema sangat menentukan perkembangan suatu cerita tersebut. Dan tema merupakan salah satu unsur intrinsik yang tidak dapat dipisahkan dari karya sastra. Menurut Tarigan, tahun 1993 dan halaman 125, tema adalah perasaan atau pegangan tertentu dari seorang penulis yang dituangkan untuk membuat sebuah karya sastra. Dan berikutnya ada amanat. Menurut Siswanti, tahun 2008 halaman 161 sampai 162 menyatakan bahwa amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pendengar dan pembaca. Di dalam karya sastra modern, amanat ini biasanya tersirat, dan di dalam karya sastra lama, amanat ini biasanya tersurat. Dan menurut Kosase 2006, amanat ialah pesan yang disampaikan pengarang terhadap pembaca melalui tulis-tulisannya, agar pembaca bisa menarik kesimpulan dari apa yang pembaca telah nikmati. Berikutnya ada gaya bahasa atau majas. Menurut Boris Karloff, majas adalah suatu gaya bahasa dalam karya sastra yang disampaikan secara jujur, sopan santun, dan menarik. Dan menurut Luxemburg, majas adalah suatu gaya bahasa yang memberikan ciri khas pada sebuah teks. Sebelum membedah cerpen Kairos Kopi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa itu cerpen. Cerpen adalah karya sastra yang menceritakan atau menggambarkan suatu kehidupan yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan konflik yang berisi penyesalan dari masalah yang dihadapi namun bersifat fiktif. Dan apa itu pendekatan objektif? Menurut Semi, tahun 1993 halaman 67 menyebutkan bahwa pendekatan struktural juga dinamakan pendekatan objektif, pendekatan formal, pendekatan analitik. Strukturalisme memandang bahwa untuk menanggapi sebuah karya sastra secara objektif harus didasari pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan objektif hanya fokus pada struktur yang hanya pada karya. Strukturalisme memandang bahwa untuk menanggapi sebuah karya sastra secara objektif harus didasari pemahaman terhadap isi karya sastra itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan objektif hanya fokus pada struktur yang hanya pada karya sastra, berupa tema, latar, tokoh, penokohan, amanat, dan gaya bahasa. Nah, berikutnya kita akan membedah cerpen Kairos Kopi karya Putu Ayub. Yang pertama yakni tema. Tema adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Tema yang terdapat dalam cerpen Kairos Kopi karya Putu Ayub adalah tentang perjuangan, sesuai dengan yang dikutip dalam cerpen, yakni sambil menikmati kopi racikan Pauline, anak gadisku ini bercerita, "Pak, rupanya untuk memulai usaha itu tak semudah yang kupikirkan dulu." "Iya, tidak ada yang mudah," sahut ayahnya Pauline. "Tapi kok bisa maju? Apa resepnya?" "Papa dulu memberi modal 1 juta R." "Oh iya, C itu setia dengan pekerjaan, Ju itu jujur, dan Tak itu taat, dan R adalah rajin serta rendah hati," sahut Pauline. "Sebenarnya pengetahuanku yang masih awam tentang kopi menjadi salah satu masalah dalam usahaku, tapi dengan belajar dari berbagai sumber dan terus berusaha, inilah hasilnya." Berikutnya yakni amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat yang terkandung dalam cerpen Kairos Kopi karya Putu Ayub ini adalah jangan pesimis ketika akan memulai sesuatu yang baru, karena kita tidak akan mengetahui kedepannya akan seperti apa. Karena selama kita yakin percaya dan selalu berusaha dan dalam menjalaninya, pasti hasilnya pun tidak akan mengkhianati perjuangan yang telah kita lakukan.
Berikutnya yakni ada tokoh dan penokohan. Itu satu paket jika ada tokoh dalam cerita. Itu akan termasuk ke dalam bagaimana sifat atau perwatakan tokoh tersebut. Adapun tokoh dan penokohan dalam cerpen Kairoskopi karya Putu Ayub ini yakni Pak Gede atau aku pesimis. Mengakhiri pembaca buku, tiba-tiba Pauline anak pertamaku datang. "Pak, lulus kuliah ini Pauline pengen buat usaha nih." "Wah, bagus tuh," sahutku. "Semangat." "Usaha apa?" tanyaku. "Warung kopi, biasanya singkat." "Ah, kuliah lama-lama, bayar mahal-mahal, masa cuma mau buka warung kopi? Apa tidak ada peluang kerja yang lain?" "Ada sih, tapi sepertinya buka warung kopi menarik kok. Omsetnya sepertinya juga lumayan." Pauline disebut optimis, Pak Agus tokoh pembantu, dan Laura tokoh pembantu. Nah, selanjutnya yakni ada gaya bahasa yang dipakai oleh Putu Ayub dalam cerpennya, yaitu Kairoskopi adalah baku dan mudah dimengerti oleh pembaca. Dan latar, yakni latar itu ada 3 unsur, yakni latar waktu, latar tempat, dan suasana. Latar yang digunakan oleh Kairoskopi karya Putu Ayub yakni waktu 5 Agustus tahun 2014. Suasana pagi yang cerah, lesu ramai di pagi yang cerah, dan tempat rumah kedai kopi bisa dilihat dari kutipan, "Seperti biasa ku duduk di teras rumah menikmati kopi dan ku coba untuk kunjungi kedai kopi milik Pauline." Apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.